Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Ia menyalakan keran di kamar mandi, lalu menyemprotkan air dingin pada gadis berusia 6 tahun ini. Kemudian meninju dan menendang si gadis. Gadis itu hanya mengenakan pakaian tipis. Ia tampak meringkuk kesakitan dan menggigil ketakutan. Sementara ayahnya sepertinya sudah tidak peduli lagi padanya. Ia justru asyik bermain di depan komputer. Nama gadis ini adalah Ji Eng. Sejak kecil, ia sering dianiaya oleh ayahnya. Ia tidak memiliki kamar sendiri, bahkan tidak memiliki tempat tidur sendiri. Setiap hari, ia harus tidur di kamar mandi yang gelap dan dingin. Suatu malam yang dingin, Ji Eng yang habis dipukuli harus tinggal di luar rumah sendirian. Ia mengenakan pakaian tipis dan berjongkok di sudut jalan dengan kaki telanjang. Ia menggigil karena kedinginan. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Sang Ah lewat dan melihat Ji Eng. Sang Ah lalu melepas mantelnya dan memakainya pada Ji Eng. Lalu ia mengajak Ji Eng makan bersamanya. Saat makan, Ji Eng tidak sengaja menjatuhkan segelas air. Namun reaksi pertamanya bukanlah meminta maaf. Sebaliknya, ia menutup wajahnya karena takut jikalau Sang Ah akan sama dengan pacar ayahnya yang akan memukulinya. Sang Ah lalu menatap mata Ji Eng yang penuh derita. Tak lama setelahnya, pacar ayah Ji Eng, Mi Kyung, muncul. Ia ingin membawa Ji Eng pulang, tapi Ji Eng memegang tangan Sang Ah dengan erat dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga orang lain. Jadi, Sang Ah harus melepaskan Ji Eng. Malam harinya, Sang Ah berbaring di tempat tidur, tapi ia gelisah karena tidak bisa tidur. Ia memikirkan tatapan tak berdaya Ji Eng yang meneriakkan pertolongan. Ternyata, masa kecil Sang Ah juga tragis seperti Ji Eng. Sang Ah sangat membenci ibunya. Bahkan saat ibunya meninggal, ia tidak sedih bahkan meneteskan air mata. Kini, Sang Ah bertemu dengan gadis yang memiliki pengalaman sama sepertinya. Sang Ah pun menjadi sedih. Ia terus gelisah dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Ji Eng tampak mengenakan pakaian tipis lagi. Ia berdiri di tengah jalan dengan luka memar. Di jalanan dengan cuaca dingin, seorang gadis kecil mengenakan pakaian tipis. Ia berdiri di jalan, memar dan babak belur. Yah, Ji Eng yang malang ini kabur dari rumah setelah dianiaya oleh Mi Kyung. Hal ini membuat Sang Ah yang ada di dekatnya mengingat masa kecilnya dahulu. Sang Ah sambil menahan marah berjalan mendekati Ji Eng. Lalu ia berkata, "Apakah wanita itu memukulmu?" Sang Ah yang memiliki pengalaman sama dengan Ji Eng tidak bisa menahan diri lagi. Namun ia berusaha menahan rasa kesalnya. Lalu membawa Ji Eng ke sebuah supermarket dan membelikan baju hangat untuknya. Lalu mengajaknya makan bersama. Selanjutnya, ia membawa Ji Eng ke sebuah taman hiburan untuk menghiburnya. Itu adalah hari paling bahagia bagi Ji Eng seumur hidupnya. Ji Eng akhirnya menunjukkan pada Sang Ah senyumnya yang telah lama hilang. Mereka berdua sama-sama telah menjadi korban ketidakadilan dunia. Hari itu, mereka menyaksikan matahari terbenam di laut dan melihat burung-burung terbang dengan bebas. Di akhir hari, Sang Ah mengantar Ji Eng pulang. Tapi begitu sang ayah membuka pintu, ia justru menendang Ji Eng yang kurus itu. Melihat itu, Sang Ah bergegas menyelamatkan Ji Eng. Tapi ia malah dihina dan diprovokasi oleh Mi Kyung. Sang Ah dan Mi Kyung lalu berkelahi. Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi bersama. Polisi lalu bertanya pada Ji Eng tentang luka di tubuhnya. Mereka bertanya, "Apa itu?" Ji Eng hendak menjawab, namun saat menoleh, ia melihat tatapan tajam orang tuanya. Ji Eng pun menjawab dengan pasrah, "Aku jatuh sendiri." Begitu kembali ke rumah, Ji Eng kembali menerima penganiayaan yang brutal. Akhirnya, tangan dan kaki Ji Eng diikat, dan ia dikunci di dalam kamar sempit. Ji Eng yang kehausan lalu mencoba minum air. Ia berusaha membuka keran dengan mulutnya. Namun saat ia hendak minum, tiba-tiba terdengar suara ayahnya. "Jangan diminum. Kau akan mati jika meminumnya." Lalu sang ayah mematikan keran. Saat Ji Eng melihat ayahnya, ia terus meminta maaf. Tapi sang ayah tidak mau mendengarkannya. Sebaliknya, ia menyalahkan Ji Eng karena telah menimbulkan suara bising, sehingga mengganggu permainannya. Setelah itu, sang ayah yang sudah kalap, tiba-tiba mencekik leher Ji Eng. Di saat genting itu, terdengar suara pintu diketuk. Sang ayah yang ketakutan akhirnya menyeret Ji Eng dan membawanya ke kamar mandi. Melihat tidak ada yang membukakan pintu, Sang Ah pun pergi dengan kecewa. Namun yang tidak ia tahu adalah, sebenarnya, saat itu, Ji Eng telah dipukuli habis-habisan, sampai tidak bisa mengeluarkan suara. Ji Eng lalu mencoba menengok ke arah jendela. Melihat Sang Ah telah pergi, ia hanya bisa menangis dalam diam. Pada akhirnya, Ji Eng membuat keputusan besar. Melalui jendela yang sangat tinggi itu, Ji Eng harus berpegangan pada sebuah kawat listrik dan berdiri di atas pipa air. Ia lalu berjalan dengan susah payah. Namun tiba-tiba, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah dengan keras. Ji Eng berbaring untuk waktu yang lama. Kemudian, ia bangun dengan gemetar. Di sisi lain,
Sang Ah seakan mendapat sinyal. Ia bergegas kembali ke rumah Jieng, dan tak lama kemudian, ia akhirnya melihat Jieng yang sudah lemas. Tengah berjalan sempoyongan, Jieng pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Saat itu, Jieng sangat membutuhkan Sang Ah untuk membawanya pergi. Sang Ah lalu segera memeluk Jieng dengan erat, dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Melihat kondisi Jieng, Sang Ah memutuskan untuk melindungi gadis itu, dan berencana membawanya pergi dari tempat itu. Di sisi lain, ayah Jieng telah menyadari bahwa putrinya hilang. Jadi ia menemui polisi untuk melaporkan Sang Ah, dan menuduhnya telah menculik Jieng. Polisi kemudian melakukan penyelidikan. Mereka mendatangi rumah Sang Ah, tetapi mereka melihat bahwa di rumah itu tidak ada jejak Jieng, maupun tanda-tanda kehidupan seseorang, yang agak mencurigakan. Ayah Jieng tidak bisa menjelaskan lebih rinci soal Jieng. Ia seperti halnya orang asing, yang tidak mengenal Jieng. Di saat yang sama, Jieng dan Sang Ah yang akan pergi, tiba-tiba dihentikan oleh teman Sang Ah, Yang Suk. Yang Suk memberitahu Sang Ah bahwa dengan menemukan bukti penganiayaan terhadap Jieng, ia akan mendapatkan hak asuh Jieng. Akhirnya, untuk memecahkan masalah itu, Yang Suk dan temannya mencari bukti yang kuat dari catatan mobil orang yang lewat. Akhirnya ditemukan bahwa beberapa hari lalu, Jieng terjatuh dari ketinggian, dan kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah mengetahui berita itu, ayah Jieng panik dan berusaha kabur. Namun ia akhirnya ditangkap polisi. Mi Kyung yang tahu bahwa kasus penganiayaannya bocor, lalu berusaha membersihkan diri dari rasa bersalah. Ia pun mendapat ide. Jika Jieng hilang, maka bukti penganiayaannya akan hilang. Setelah mencari-cari, ia akhirnya menemukan Jieng. Mi Kyung lalu menjambak rambut Jieng, dan berjalan beberapa puluh meter untuk membunuh Jieng. Ia ingin menghancurkan bukti penganiayaannya. Tiba-tiba, Sang Ah muncul untuk menyelamatkan Jieng. Namun saat mereka akan pergi, Mi Kyung menyusul, lalu memukul Sang Ah dengan botol kaca. Sang Ah dan Mi Kyung pun berkelahi mati-matian. Akhirnya, Mi Kyung terjatuh dan pingsan. Sang Ah pun segera mengambil batu di tanah, dan hendak menghantamkannya pada Mi Kyung. Namun Yang Suk datang dan segera menghentikannya. Yang Suk lalu berusaha membujuk Sang Ah dan menenangkannya. Pada akhirnya, Jieng diadopsi oleh keluarga Yang Suk, dan ia akhirnya menjalani apa yang telah lama dinantikannya, yaitu kehidupan yang lebih baik. Dari cerita film ini, saya ingin menyampaikan bahwa setiap anak adalah malaikat, malaikat yang harus dijaga oleh orang tuanya. Jika kalian sudah memutuskan untuk memiliki anak, tolong jangan menggunakan alasan apapun untuk menyakiti mereka. Sekian ulasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton.